Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Mikro. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Prinsip-prinsip Islam tentang konsumsi. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. 1. Salwa Sausan, NIM 4220032. 2. Amalia Laila Fitri, NIM 4220055. 3. Ahmad Rizza Setiawan, NIM 4220106. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amalia Laila Fitri. A. Teori konsumsi Islami. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, kemewahan. Kesenangan atau keindahan dalam Islam diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak boleh melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. 1. Kepuasan konsumsi muslim. Konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena untuk bisa bertahan hidup. Manusia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai perubahan suhu, mempunyai rumah untuk berteduh, berkumpul dengan keluarga, dan berlindung dari hal yang mengganggu dirinya, dan juga kebutuhan lain untuk melengkapi atau faktor pendukung memenuhi kebutuhannya. Menurut Islam, konsumsi ialah suatu aktivitas ekonomi yang teori konsumsi Islam memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan untuk ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Rasionalitas konsumsi pada teori mikroekonomi konvensional dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut. 1. Setiap orang yang rasional akan memilih barang yang disenangi karena barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati. 2. Menguasai barang lebih banyak lebih baik daripada barang lebih sedikit. 3. Orang akan memperoleh kepuasan maksimum apabila seluruh uangnya atau pendapatannya telah habis dibelanjakan. Untuk mencari titik kepuasan tersebut dapat diukur dengan pendekatan utilitas yang menggunakan satuan util atau guna, sehingga muncullah formulasi utilitas sebagai berikut. U sama dengan U buka kurung X1, X2, X3, titik-titik Xn tutup kurung. U sama dengan utilitas X jumlah tiap-tiap barang yang dikonsumsi. Menurut teori ekonomi konvensional, asumsi-asumsi tersebut adalah 1. Tingkat utilitas total yang dicapai oleh seseorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsi. 2. Konsumen akan memilih barang yang akan memaksimalkan utilitasnya sesuai dengan anggaran mereka. 3. Utilitas dapat diukur dengan pendekatan kardinal. 4. Marginal utility atau MU. Dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. MU adalah perubahan total utility atau TU yang teori konsumsi Islam disebabkan oleh tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi atau ceteris paribus.
Pada umumnya, formulasinya dibentuk dengan suatu fungsi sebagaimana fungsi utilitas. Apabila barang dan jasa yang dibeli dibedakan menjadi konsumsi X dan barang tahan lama yang dikuasai Y, maka persamaan fungsi tersebut menjadi rumusnya U sama dengan U X1, X2, X3, Xn titik 2 Y1, Y2 titik Y3 titik YN tutup kurung. Total utility atau TU akan bertambah ketika utilitas mengalami penambahan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu yang bernama Salwa Sausan. Untuk menjelaskan kurva ini dapat dimisalkan sebagai berikut. Seseorang muslim mengkonsumsi sate dan tongseng. Ia mempunyai kebebasan untuk menentukan kombinasi makanan yang akan ia konsumsi. Misalnya, ada 5 pilihan kombinasi dari kedua makanan yang akan dikonsumsi. Perhatikan tabel berikut. Kurva indifference. Dua, rasionalitas konsumen muslim. Seorang konsumen dikatakan rasional apabila yang bersangkutan berusaha memaksimumkan fungsi teori konsumsi Islam, utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi dan banyaknya barang tahan lama yang dikuasai pada tingkat pendapatan tertentu. Inilah yang disebut sebagai fungsi tujuan konsumen rasional. Seorang konsumen yang mempertimbangkan dengan matang, maka ia akan melakukan utilitas secara maksimum yang akan memberikan kepuasan secara maksimum pula. Dengan keadaan pendapatan telah terbelanjakan habis untuk barang-barang yang dikonsumsi dan barang yang tahan lama. Fungsi tujuan konsumen muslim rasional mencapai maksimum tidak hanya dengan mengkonsumsi sejumlah barang dan menguasai sejumlah barang tahan lama, melainkan juga bahkan lebih diharapkan adalah membelanjakan pendapatannya untuk amalan soleh sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Fungsi tujuan konsumsi muslim merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi, jumlah barang yang tahan lama yang dikuasai, dan jumlah zakat, infak, sedekah, serta harta milik yang harus diberikan kepada saudaranya yang sangat membutuhkan. Fungsi dan peningkatan utilitas. Dalam fungsi utilitas yang biasa digambarkan adalah utility function antara dua barang atau jasa yang diminati oleh konsumen. Dalam membangun teori utility function digunakan 3 aksioma pilihan rasional. 1. Complete atau lengkap. Dalam aksioma ini dijelaskan bahwa setiap individu akan menentukan sebuah keadaan yang lebih diminatinya di antara dua keadaan. Apabila A dan B dua keadaan yang berbeda, maka individu akan menentukan secara tepat satu di antara 3 kemungkinan ini. 1. A lebih disukai daripada B. 2. B lebih disukai daripada A. 3. A dan B sama menariknya. 2. Transitivity atau konsisten. Pada aksioma ini mengatakan bahwa apabila seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B dan B lebih diminati daripada C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa A lebih diminati daripada C. Sebenarnya, aksioma ini hanya memastikan konsisten internal seorang individu dalam mengambil keputusan. Continuity atau keberlanjutan.
Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih diminati daripada B. Berdasarkan ketiga aksioma di atas, penjelasan tersebut berkaitan dengan kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan gabungan dari dua barang yang akan memberikan kepuasan sama besar. Perhatikan tabel berikut. Selanjutnya, optimal solution. Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan selalu bertindak rasional. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antar berbagai preferensi, peluang, dan manfaat serta madharat yang ada. Konsumen yang rasional selalu berusaha menggapai presentasi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang tersedia. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih satu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Secara sistematis, optimalisasi konsumen dapat diformulasikan sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar dan dipahami. Selanjutnya, dengan demikian, kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indiferen dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan memaksimalisasi utility function pada budget line tertentu. Bisa dilihat gambarnya dan dapat dipahami. Yang kedua, meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Bisa dilihat pada gambar. Ya, baik. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami, baik kata-kata maupun ucapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.